Astagfirullahaladzim. Mas Oto, jadi orang yang kita cari, orang misteri cari di masa warga adalah dia. Dan sebenarnya ini bukan orang Mas Oto, teman-teman. Tapi dia adalah salah satu arwah gentayangannya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya teman-teman, malam ini cuacanya hujan ya, dan kita tetap melakukan penelusuran karena kita udah berjanji sama warga sekitar sini. Dan ini udah emang jadi prinsip kita ya Mas, mau hujan ataupun enggak, yang penting selama kita masih bisa penelusuran, kita tetap melakukan penelusuran. Ya walaupun ini hujannya agak deras ya, tapi semoga aja nanti terang dan agar kita bisa melakukan penelusuran ini dengan aman-aman aja ya Mas. Baik teman-teman, ini buat teman-teman di rumah juga semoga aja kalian tetap sehat ya. Dan ingat jangan hujan-hujanan, jangan dicontoh ini karena jika kalian hujan-hujanan kalian bisa sakit. Dan ini saya melakukan penelusuran di sini karena seperti yang tadi saya bilang, saya di sini diminta tolong oleh warga. Warga itu resah karena setiap mau menjelang maghrib ataupun malam lah ibaratnya, itu warga di sebelah sana itu ada kayak perbukitan. Di bawahnya itu ada perkebunan singkong dan jagung ya. Itu warga setiap kali pulang lewat sini, sekitar sini, itu warga selalu melihat orang misterius. Teman-teman, orang misterius loh ini. Dan sebenarnya sih warga nggak ada masalah ya sama orang tersebut, cuman warga seperti merasa aneh aja. Karena setiap sekali warga melihat orang itu di sekitar sinian katanya, itu kalau disapa, tiba-tiba orang itu menghilang gitu teman-teman. Padahal tadi ada di situ, misal di pohon ini ya, di pohon ini, jati yang ini depan, orangnya di situ. Saya sebagai warga, saya lewat, saya lihat, saya sapa orang misterius tersebut. Tiba-tiba pas saya memalingkan muka saya ke sini terus lihat ke saya lagi, itu udah menghilang, udah nggak ada. Makanya warga itu geger, bahkan bukan cuma warga sekitar sini teman-teman, tapi juga para pemburu, para penembak burung. Kalian pasti tahu kan, kalau di perhutanan pasti ada yang nembak burung. Nah, mereka juga sering kayak melihat hal seperti itu. Makanya daripada itu saya di sini ingin mencari tahu siapa sebenarnya orang misterius ini dan apa tujuannya di sini, karena banyak sekali warga yang sering melihat dan warga juga sering menyapa tapi nggak ada jawaban sama sekali dari dia. Dan buat teman-teman di rumah, berdoa ya biar penelusuran berjalan lancar dan semoga aja hujan ini reda ya Mas. Amin. Payungnya ada disiapin kan Mas? Siap. Baik teman-teman, Mas Oto jangan lupa baca doa. Kita langsung mulai aja Mas Oto. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang itu sangat sakti dong Mas Bro. Bisa menghilang dalam satu waktu gitu. Ini yang jadi pertanyaan Mas. Astagfirullahaladzim. Udah hati. Biarin aja. Ini jadi pertanyaan Mas. Kalau semisal ini orang misterius, kita harus menemukannya apa motifnya di sini. Soalnya warga bilang kalau misal bicara orang sakti zaman sekarang ya Mas, masih di pertanyaan sih. Soalnya kan orang sakti, definisi orang sakti itu nggak mungkin nunjukin kekuatannya Mas ke orang lain. Tapi kan zaman sekarang banyak ngaku sakti, ngaku punya kekuatan. Ya seperti itu udah biasa lah Mas. Coba ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat teman-teman lokasinya seperti ini ya. Ini pohonnya besar loh teman-teman. Sini Mas. Ini warga juga sering melihat juga di sekitar sini. Seperti ini. Ini semisal apa? Mas Oto melihat ada orang di sini, bilang aja ya Mas. Soalnya kata warga sejak warga udah mulai melihat orang misterius tersebut, warga itu pokoknya setiap maghrib harus sudah turun, harus sudah kembali ke rumah. Nggak boleh ada yang berkeliaran lagi di sini ataupun di kebun di sana Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum ada jawaban teman-teman. Oh ya, buat Mas Oto juga hati-hati ya, karena ini kan kondisinya sedang hujan. Takutnya ada ular Mas, soalnya ya biasa kalau pas hujan ular itu suka keluar. Dan ya tahu sendiri Mas, ini area seperti ini pasti banyak sosok yang suka jahil. Jadi harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemana ya Mas? Coba ke sini Mas. Sebenarnya kita mau ke sana teman-teman, cuman ini jalannya kita nggak tahu ya.
Apalagi ini seperti pohon bambunya itu menghalangi kita. Ya juga kalau misal kita bisa ke sana, cuman buat mas kameramen yang bawa kamera itu susah, apalagi sedang bawa payung sekarang. Jadi sepertinya nanti kita cari jalannya ke arah perkebunan aja ya mas. Kalau misal kita di sini nggak menemukan sesuatu, kita akan ke arah perkebunan teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang di sini jawab? Kamu orang misterius, tolong jawab panggilan saya. Saya di sini nggak berniat buruk. Astagfirullahaladzim. Ini entah kenapa sih belum ada kayak jawaban sama sekali teman-teman. Coba kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim, ke sana yuk. Astagfirullahaladzim. Bentar. Astagfirullahaladzim. Ada yang menggelemas saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada jawaban. Mas Soto dengar nggak? Astagfirullahaladzim. Ini tiba-tiba di telinga saya mendengar, Waalaikumsalam. Mas Baul. Mas Baul. Saya yang kamu cari, saya di sini. Bentar. Assalamualaikum. Di mana kamu? Kamu nggak usah takut. Saya di sini nggak ada niatan baik, nggak ada niatan buruk maksudnya. Baik. Kesini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Di mana kamu? Assalamualaikum. Saya hanya ingin bertemu dengan kamu. Ke depan sini teman-teman. Ini beneran Mas Soto nggak dengar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Katanya di depan sini teman-teman. Mas, ini semakin deras. Poin-poinnya yang bener mas. Soalnya baju saya juga udah basah ini mas. Assalamualaikum. Tolong beri petunjuk saya lagi di mana keberadaan kamu. Sini mas. Ayo teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Benar? Kamu yang memanggil saya tadi dan menjawab salam saya? Mas Soto. Assalamualaikum. Siapa kamu? Tenang Mas Soto, tenang. Teman-teman tenang. Astagfirullahaladzim. Mas Soto, jadi orang yang kita cari, orang misteri cari di masa warga adalah dia. Dan sebenarnya ini bukan orang Mas Soto, teman-teman. Tapi dia adalah salah satu arwah gentayangannya yang ada di sini. Sebelum iya. Assalamualaikum. Iya. Saya mau tanya. Berarti benar kan kamu yang selalu ada di sini dan yang selalu dilihat sama warga? Astagfirullahaladzim. Mas Soto, teman-teman. Ini adalah Bapak Rijal. Jadi dia itu mempunyai alasan kenapa dia itu selalu melihatkan diri, menampakkan dirinya kepada warga. Itu karena dia itu ingin minta tolong. Ya, namun saat dia menampakkan dirinya kepada warga, warga itu merasa seperti terkejut dan astagfirullahaladzim. Dilihat dari mukanya seperti ketakutan. Maka daripada itu setelah dia menampakkan dirinya, warga terlihat terkejut, dia itu menghilang, takut menakuti warga. Bapak Rijal. Tadi Bapak Rijal bercerita kepada saya, katanya minta tolong apa?
Astagfirullahaladzim. Mas Soto. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, ini saya mencium bau sangat busuk, Mas. Bisa dilihat juga ini tangannya sama mukanya, Mas. Astagfirullahaladzim, maaf Pak. Tapi saya hanya bilang sejujurnya. Dan ini Mas Soto, teman-teman. Jadi Bapak ini bilang ke saya, katanya dia ingin minta tolong suruh bilang kepada keluarganya. Jadi dulunya Bapak ini juga asli warga sini. Dia itu berpesan kepada saya suruh menyampaikan kepada keluarga untuk mengembalikan hak milik orang lain. Ya. Maksud kamu hak milik siapa ya Pak Rizal? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas. Bapak tega sekali, Pak. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi gini teman-teman ceritanya. Mas, tetap tahan Mas. Saya di sini mencoba untuk menahan dari bau Bapak ini. Jadi Mas Soto bisa lihat kan ini kulit mukanya seperti ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi gini teman-teman. Bapak ini dulu waktu hidup dia itu sebenarnya biasa-biasa aja. Dia itu kan punya seorang adik. Adiknya ini sangat kaya teman-teman. Dia sama seperti Pak Rizal, udah berkeluarga juga, udah mempunyai anak. Dan suatu saat adiknya beserta istrinya itu mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan mereka meninggal. Dan secara tidak langsung Pak Rizal ini yang mengurus anaknya. Berarti kan anak dari adiknya Pak Rizal ini udah yatim piatu kan Mas, teman-teman. Mas tetap tahan hidungnya Mas. Saya tahu baunya agak menyengat teman-teman. Jadi, nah letak di sinilah kesalahannya teman-teman. Pak Rizal ini hilaf yang harusnya harta milik adiknya Pak Rizal ini digunakan buat membiayai kehidupan dari anak-anaknya adiknya Pak Rizal, buat mencukupi kehidupannya, buat biaya sekolah, malah digunakan oleh Pak Rizal untuk berfoya-foya untuk keluarganya sendiri. Sedangkan anak dari adik-adik Pak Rizal yang udah yatim piatu ini ditelantarkan oleh Pak Rizal. Astagfirullahaladzim, Pak. Itu tega sekali, Pak. Itu anak dari adik Pak Rizal sendiri loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus keluarga Bapak tahu nggak tentang uang yang Bapak Rizal gunakan untuk keluarga Pak Rizal? Apa? Katanya nggak tahu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Berarti ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ini alasan kenapa Pak Rizal kulitnya seperti ini, seperti busuk, terus mukanya juga busuk seperti itu karena bisa dibilang azab kubur ya teman-teman. Ya, Pak Rizal ini terkena karmanya sendiri, azab kubur karena perbuatannya sendiri. Karena Pak Rizal ini dia itu mengambil hak orang lain dan hak anak yatim dan piatu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gini, Pak Rizal menyampaikan ke saya suruh saya bilang ke keluarganya untuk mengembalikan uang dan hak milik adiknya Pak Rizal ini. Anaknya emang ada berapa anak adik dari Pak Rizal? Astagfirullah, ada 3 lagi teman-teman. Dan katanya itu masih kecil. Astagfirullah. Baik, saya akan segera menyampaikan apa yang dipesankan sama Pak Rizal. Tapi maaf, saya juga nggak bisa membantu Pak Rizal lebih dari ini. Saya hanya bisa membantu doa untuk Pak Rizal, biar Pak Rizal bisa tenang. Dan semoga saya juga hanya bisa bantu doa, semoga dosa-dosa Pak Rizal bisa diampuni sama Yang Maha Kuasa ya Pak. Astagfirullahaladzim. Baik, sekarang Pak Rizal bisa tenang.
Setelah semua hak-hak milik anak dari adik Pak Rijal, milik anak yatim piatu tersebut dikembalikan, saya bisa yakin Pak Rijal bisa tenang ke alam yang selanjutnya. Dan semoga hukuman Pak Rijal di alam kubur bisa diringankan. Baik, teman-teman, Mas Toto, saya akan mendoakan Pak Rijal supaya dia bisa tenang. Bapak sekarang bisa kembali dan gak usah mewujudkan lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Toto berdoa ya Mas. Teman-teman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Pak Rijal bisa kembali. Silakan pergi Pak Rijal. Saya akan berdoa Pak Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena butuh iya karena sangat jelas sudah. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah teman-teman. Mas Toto ini juga baunya udah menghilang ya Mas. Astagfirullahaladzim. Coba Mas Toto kesini aja biar kameranya aman. Ke gubuk Mas. Takutnya kameranya kebasahan atau gimana. Gak apa-apa, aman. Udah pergi. Alhamdulillah teman-teman. Ya. Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Kayak tega sekali ya Mas. Padahal itu anak dari adiknya sendiri, anak dari saudara sendiri, malah ditelantarkan sama dia, sama Pak Rijal tadi. Astagfirullahaladzim. Tapi ya juga yang namanya manusia, hilaf ya teman-teman. Ada hilaf, ada enggaknya. Ya ambil aja hikmahnya teman-teman, ambil yang positif, buang yang negatif. Dan ingat teman-teman, jangan suka mengambil hak milik orang lain, apalagi hak milik anak yatim piatu. Karena jika kalian mengambil hak milik orang lain dan hak milik anak yatim ataupun piatu, maka ingat akan ada balasannya. Dan ingat juga ada hadis yang bilang jika kalian, seperti ini bunyinya, kalau saya masih ingat, kalau saya nggak salah, tapi kalau saya salah tolong dibenarkan. Hadis ini tentang mengambil hak milik orang lain ya. Barang siapa yang mengambil hak milik orang lain, niscaya dia akan ditenggelamkan ke dalam 7 lapisan bumi sampai hari kiamat. Ingat ya teman-teman. Dan jika kalian sampai mengambil hak milik anak yatim piatu, saya juga nggak tahu lagi apa yang akan menimpa kalian. Dan ada hadisnya juga, barang siapa yang mengambil hak milik anak yatim piatu dengan zalim, maka sesungguhnya dia itu sedang makan di dalam perut api neraka. Dan kelak di hari kiamat, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Jadi buat teman-teman, kalau semisal kalian itu diberi amanah, diberi pesan, ataupun kalian itu kayak dipasrahkan sesuatu, maka kalian harus menjalankan ataupun menyerahkan apa yang menjadi hak orang lain dan apa yang kalian dipesankan sama orang lain. Dan ingat, jangan sekali mengambil hak milik orang lain ataupun hak milik yatim piatu, karena itu berakibat fatal. Baik teman-teman, sepertinya sudah terjawab sudah tentang orang misterius ada di sini. Ternyata adalah sosok dari Pak Rijal. Dan jadikan ini sebagai pelajaran. Ingat, jangan suka mengambil hak milik orang lain ya. Karena itu dosa besar, apalagi sampai anak yatim piatu kalian terlantarkan, dosa sangat besar sekali. Jadi mungkin udah dulu ya Mas, soalnya ini hujan teman-teman. Saya juga udah bayar semua bajunya. Iya. Baik teman-teman, ingat, yang belum berlangganan segera berlangganan. Karena dalam berlangganan tersebut kalian bisa menonton video lebih banyak yang lebih bisa menghibur kalian lagi. Dan ingat juga jangan skip iklannya dan tonton dari awal sampai akhir, karena jika kalian tidak men-skip iklan kami, itu adalah sebagai dukungan kalian terhadap kami supaya kami bisa lebih membantu warga yang membutuhkan. Baik teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, berdua dulu Mas, ini masih hujan Mas. Baju saya juga udah basah. Mas, saya mau lepas baju Mas. Baju saya basah.